Siti bersama Eni lagi di sini di Kosop Surabaya Barat. Kali ini mau ada bedah buku bersama rekan saya. Perkenalkan dulu kakak. Halo, aku Sunagi dari Kosop Surabaya Barat. Jadi kali ini kita masih membahas buku yang berpikir dan berjiwa besar. Nah, untuk babnya sendiri itu bab 13 ya kanan ya. Oh, kanan aja ya. Jadi bab 13 itu bagaimana berpikir seperti pemimpin. Nah, di sini berpikir seperti pemimpin. Pemimpin itu kan biasanya kayak apa ya? Jadi dia itu kayak punya tanggung jawab yang besar ya kayak. Terus habis itu disiplin yang tinggi. Kemudian dia juga kayak good image seperti itu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut Karena sendiri seperti apa? Oke, jadi pemimpin sendiri itu merupakan adalah agen perubahan. Jadi seseorang yang memiliki peranan atau posisi yang dominan dan berpengaruh pada kelompoknya. Nah, pemimpin dan kepemimpinan itu beda ya Mbak Eni. Jadi kalau pemimpin itu adalah orangnya atau istilahnya itu kayak individunya atau seseorangnya itu. Sedangkan kalau kepemimpinan itu lebih kepada bagaimana sih cara dia mengatur kelompoknya, bagaimana dia mempengaruhi kelompoknya. Jadi kayak seperti cara atau proses dan manajemen yang dilakukannya itu kalau kepemimpinan gitu. Dan kita sendiri itu sebenarnya itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi di dalam diri seseorang itu pasti ada self leadership gitu. Jadi pemimpin itu nggak harus memimpin sebuah kelompok saja, tetapi juga kayak kita masing-masing ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Pemimpin untuk bagaimana sih menentukan tujuan kita, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu gitu. Nah, di sini ini di buku berpikir dan berjiwa besar ini itu saya merangkum atau membacanya tuh ini tuh di dalam sini tuh lebih dibahasnya tuh tentang pemimpin di dalam kelompok. Itu ada 4 prinsip kepemimpinan yang ada di buku berpikir dan berjiwa besar ini Mbak Eni. Oh ya. Jadi gini Kak Nana, berarti sebelum kita memimpin sebuah kelompok, jadi kita itu harus mempunyai kepemimpinan dulu atau mungkin kita harus memimpin diri kita sendiri ya? Iya benar. Jadi memimpin diri kayak sifat kepemimpinan dalam itu harus ada dulu. Nah, 4 prinsip kepemimpinan itu yang pertama itu adalah bertukar pikiran dengan orang-orang yang kita pimpin, apa yang akan kita pengaruhi gitu. Jadi misalnya seorang atasan dengan bawahan bertukar pikiran, kayak ngobrol, diskusi gitu, dan bertukar pikiran sendiri ini tuh kita harus sebagai pemimpin tuh harus memperhatikan latar belakang dari seseorang yang kita ajak diskusi, yang kita ajak bertukar pikiran kayak gitu, biar jadi kayak enak kayak ngobrolnya. Nah yang kedua itu sebagai seorang pemimpin kita harus menerapkan prinsip manusiawi dalam berurusan dengan orang lain gitu. Jadi kayak seperti di dalam sebuah perusahaan itu biasanya atasan kan ada yang diktator namanya kayak di dalam itu kayak suka jadi kayak mengambil keputusan tanpa melihat pengaruh atau dampak dan akibatnya terhadap bawahan. Jadi kayak ya udah terserah dia asal ambil keputusan aja gitu. Dan untuk poin kedua itu kaidah manusiawi itu ini tuh kayak seorang pemimpin harus berpikir bagaimana sih cara menangani sebuah masalah ini secara manusiawi. Contoh simpelnya seperti itu. Dan yang ketiga itu prinsipnya itu harus seorang yang memiliki jawab pemimpin itu harus berpikir maju, kemudian percaya akan kemajuan dan mendesak untuk maju. Yang dimaksudkan di sini itu kita itu harus memikirkan kebaikan dalam semua pekerjaan. Kemudian kita juga harus yakin bahwa akan optimis akan perubahan atau perbaikan ke depannya, dan juga memikirkan standar tinggi dalam segala hal yang dikerjakan. Jadi patokannya itu standarnya itu sangat tinggi, kayak melihat yang lebih bagus gitu. Dan yang terakhir itu adalah luangkan waktu berunding dengan diri sendiri. Ini tuh lebih ke kayak self talk gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Zara hari itu bahwa kayak orang yang self talk itu mungkin lebih punya kecerdasan yang lebih tinggi gitu, karena dia ada waktu untuk merenungi dirinya sendiri gitu. Jadi kayak nggak hanya sekedar melamun, tapi kayak memikirkan hal-hal yang seperti pemecahan masalah, kemudian kayak
ya berbicara sama diri sendiri apa yang perlu diperbaiki dan itu enggak. Jadi apa namanya, pemimpin itu bisa gitu ya. Jadi dia itu apa namanya, dia membangun kayak bawahannya gitu. Jadi nggak harus menuruti apa atasannya gitu. Seperti itu ya. Soalnya apa namanya, kalau misalkan apa tadi itu manusiawi tadi itu ya. Iya. Seperti itu. Jadi harus seorang harus memiliki jiwa yang manusiawi gitu Kak, dalam menyelesaikan masalah. Ya, jangan memikirkan kepentingannya sendiri. Oh, oke. Jadi lihat situasi juga. Jadi hasilnya itu berdasarkan diskusi gitu ya. Betul. Oh, seperti itu. Jadi untuk pemimpin, kalau misalkan Kak Nana sendiri ini sudah mempunyai jiwa pemimpin atau seperti apa Kak? Sedang berusaha menerapkan gitu. self leadership di dalam diri saya. Oh gitu. Caranya seperti apa tadi self? Iya, self love. Biar kalau punya tujuan atau apa yang ingin aku capai itu itu kayak menentukan cara-caranya seperti apa sih. Misal kalau dalam hal yang ke belakang yang saya lakukan kan saya ingin lulusnya harus tepat waktu gini. Jadi cara yang saya harus rajin ya belajar gitu. Baik. Jadi semoga dari buat tiga ini barangkali ya Kak Nana bisa menjadi seorang pemimpin di Konsep Surabaya Barat gitu. Oke, jadi untuk pembahasan bedah buku bagaimana ya kita bisa berpikir sebagai pemimpin itu tadi ya. Jadi kita ya setidaknya kita sering-sering atau self-talk sendiri kayak gitu ya. Terus habis itu kita juga apa ya, sebelum kita mempunyai bawahan sebagai pemimpin, kita juga harus apa ya namanya, mempunyai jiwa diri kita sendiri, memiliki diri sendiri seperti itu. Oke lah, baiklah kalau gitu. Kalau misalkan sudah nggak ada yang disampaikan lagi, kita tutup podcast atau bedah buku hari ini.